Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 13 Juni. Pastor Peter Nguyen mengeruhkan bahwa tindakan polisi menerobos masuk ke Gereja Katolik Sacred Heart of Jesus di Sulit, New Taipei yang sedang melakukan upacara misa untuk menangkap PMA tidak berdokumen pada bulan lalu telah melanggar hak kebebasan beragama. Pada hari ini, pihak polisi memberikan tanggapan bahwa PMA yang diinterogasi melarikan diri dan tertangkap di ruang tangga gereja. Mereka tidak memasuki ruangan misa. Polisi mengejar dan menangkap pria berbaju putih yang berlari masuk ke gereja. Ia kemudian dikonfirmasi adalah seorang PMA Vietnam usia 46 tahun yang kehilangan kontak. Namun tindakan polisi menerobos gereja untuk menangkapnya memicu ketidakpuasan pastor dan kesangsian terhadap pelanggaran kebebasan beragama dan hak asasi manusia. 逃逸劳工，他们不是犯了那个刑法，杀人是等等的，所以不用这个方式冲进去朝拜天主的一个场所做这件事情。 Peristiwa itu terjadi di Gereja Sacred Heart of Jesus distrik Suli, New Taipei. Pastor mengatakan bahwa pukul 6 sore akhir bulan lalu ketika sedang menjalani misa, ia mendengar suara keras dan baru tahu bahwa polisi melakukan pemeriksaan yang membuat jemaat panik. Situasi serupa setidaknya terjadi 3 kali, sehingga dicurigai bahwa polisi ingin menggunakan ruang misa untuk menangkap oknum tertentu. 过程中我们员警并没有进入到一个弥撒的场地，也没有惊扰到整个弥撒过程的民众。 Polisi menanggapi bahwa pada saat itu ada 3 pria mencurigakan di depan bank terdekat. Mereka melarikan diri setelah diinterogasi dan dikejar hingga ke dalam gereja. Namun mereka tidak memasuki ruang misa selama proses tersebut sehingga tidak berdampak pada kebebasan beragama dan HAM. Setelah diinterogasi, PMA Kaburan Bermaga Huang dikirim ke Ditjen Imigrasi untuk ditampung sesuai hukum. Hujan deras selama 2 hari timbulkan bencana banjir di sebagian wilayah selatan. Ada pohon jaran yang tumbang di Kaohsiung dan Pingtung dan ada ikan lele berenang di lapangan SMA Kaohsiung. Tetapi hujan kali ini juga membantu melepas dahaga Kaohsiung yang krisis air. Sementara peringatan hujan deras untuk Pingtung dan Semenanjung Hengchun dari Biro Cuaca Pusat atau CWB masih berlanjut. Warga diimbau untuk waspada. Pohon yang tumbang hanya berjarak 50 cm dari mobil. Pada tanggal 13 pagi, hujan deras kembali turun di Kaohsiung mengakibatkan pohon di distrik Lingya tumbang. Hujan deras selama 2 hari ini juga menimbulkan banyak genangan air yang tidak sempat surut. Pada tanggal 12, ikan lele yang diduga berasal dari got besar dikapalkan berenang di lapangan olahraga SMA Kaohsiung, menakjubkan siswa dan guru sekolah. Hujan deras juga membuat sinyal kondisi air Kaohsiung berubah menjadi hijau dan lepas dari situasi krisis. Front cuaca stagnan juga menimbulkan ombak besar di pesisir selatan. Turis mengalami goyangan kuat saat naik kapal Jaru Timur menuju Pulau Liuqiu kecil. CWB masih melanjutkan peringatan hujan deras di Pingtung dan Semenanjung Hengchun. Warga diimbau untuk waspada. Sejak merebaknya asfi virus, 17 negara di Asia telah menjadi zona epidemi, termasuk Tiongkok, Indonesia, Vietnam dan Thailand. Dalam setengah tahun sejak dibukanya perbatasan, jumlah turis yang membawa produk mengandung daging ke Taiwan dan dikenakan denda sebesar 200.000 dolar Taiwan telah mencapai 290 orang. Turis yang masuk harus waspada untuk tidak melanggar peraturan yang membakar dompet. Epidemi asfi virus atau flu babi Afrika masih berlanjut. Hingga saat ini, 17 negara Asia termasuk Tiongkok, Vietnam, Thailand dan Indonesia telah menjadi zona epidemi. Seiring mendekatnya hari libur Festival Pecun, Dewan Pertanian atau COA akan memperkuat karantina di perbatasan. Jumlah wisatawan melonjak dengan dibukanya perbatasan. Statistik hingga 6 Juni menunjukkan jumlah pelanggaran membawa produk daging ke Taiwan yang dikenakan denda sebesar 200.000 dolar Taiwan meningkat menjadi 290 orang. Sejak 2018, produk daging babi dari zona epidemi asfi virus paling banyak berasal dari Tiongkok yang kemudian disusul Vietnam. Hal ini menunjukkan perbatasan masih terancam oleh masuknya virus. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW mengumumkan daftar 10 besar penyebab kematian di Taiwan pada tahun lalu. Kanker telah menjadi penyebab kematian utama selama 41 tahun. Di antaranya, kanker paru-paru telah menduduki peringkat pertama 10 kanker penyebab kematian selama 19 tahun berturut-turut. Selain itu, kematian yang disebabkan COVID-19 menduduki peringkat ketiga dengan total lebih dari 14.000 kematian pada tahun lalu.
Akibat pengaruh pandemi dan menuanya populasi, jumlah kematian di Taiwan tahun 2022 lalu melampaui 208.000 orang, naik lebih dari 20.000 orang dari tahun sebelumnya. MOHW merilis analisis terbaru penyebab kematian di Taiwan, dan kanker masih menempati urutan teratas dalam daftar 10 penyebab kematian selama 41 tahun berturut-turut. Tahun lalu lebih dari 51.000 orang meninggal akibat kanker, diikuti oleh penyakit jantung dan COVID-19 berada di urutan ketiga, merenggut lebih dari 14.000 jiwa, terutama kalangan berusia 65 tahun ke atas atau sekitar 86%. COVID-19 确实在感染的这个期间，防疫的期间，对于这个高龄者的冲击是最大的，特别是没有完整接种满3剂的这个个案，是我们最主要的这个来源。Jumlah kematian akibat kanker tahun 2022 melampaui 51.000 orang, diantaranya kanker paru-paru menduduki peringkat pertama dalam 10 besar kanker selama 19 tahun berturut-turut. Diikuti oleh kanker hati, kanker usus besar, kanker rektum, dan kanker dubur. Yang patut diperhatikan adalah rata-rata setiap 10 menit dan 7 detik satu orang terdiagnosis kanker atau 3 detik lebih cepat dari tahun sebelumnya. Dalam hal bunuh diri, angka bunuh diri semua kelompok usia meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama usia 15 hingga 24 tahun dan di atas 65 tahun yang meningkat secara signifikan. Nusantara Indonesia kaya akan terumbu karang di dunia, namun cara menangkap ikan dengan bom ikan membuat banyak terumbu karang terancam punah. Untungnya, ada seorang akademis yang menghabiskan waktu 20 tahun untuk mengajak para nelayan bergabung dalam jajaran konservasi terumbu karang. Ikan yang dibom mati tenggelam di dasar laut, terumbu karang di sekitarnya juga hancur. Hal ini terjadi di Selat Makassar. Nelayan Indonesia sejak dulu terbiasa menangkap ikan dengan bahan peledak. Zona segitiga terumbu karang setempat tengah menghadapi malapetaka. Untungnya Yusuf, seorang profesor universitas, menyadari hal ini 20 tahun lalu dan mulai menyebarkan konsep konservasi ke beberapa nelayan. Jadi saya membaca dulu apa sih kebiasaan mereka. Kemudian coba kita dekati dengan kebiasaan itu, habitnya mereka, kemudian baru kita masuk bagaimana bisa mempengaruhi jiwa mereka, mempengaruhi pola pikir mereka untuk bisa berubah dari destructive fishing menjadi konservasionis. Luas terumbu karang di Indonesia melebihi 50.000 km persegi, mendominasi sekitar 18% di seluruh dunia. Ada sebanyak 600 spesies karang di zona segitiga dari Indonesia hingga Filipina. Perairan setempat memiliki aneka ragam hayati. Terinspirasi oleh Yusuf, banyak nelayan menyadari bahwa melestarikan karang bermanfaat terhadap perkembangan ekologi ikan sehingga mulai berpartisipasi dalam konservasi karang. Kini sebagian nelayan Indonesia tidak hanya meninggalkan metode pengeboman ikan ilegal, namun juga membudidayakan karang untuk dipijahkan di laboratorium atau memasang penyangga konservasi di laut agar karang bisa bereproduksi kembali. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Festival Perahu Layar Loen di Prancis. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.